Season 2. Jangan terlalu berpikir negatif tentang kehidupan orang lain, semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Bab 96. Om Presdir terpikat gadis miskin. Zain, Luna, ayo segera turun. Sarapan sudah siap. Teriak Bu Amira, keluarga Pratama yang akan sarapan. Di pagi hari, saat sarapan, Dini mengejek Arya bahwa Luna dan Zain belum keluar dari kamar sampai sekarang. Luna dan kakak belum keluar juga pasti karena semalam mereka sangat kelelahan, kan? Lontar Dini pada suaminya yang ada di sampingnya. Arya tahu apa yang sedang ada di isi otak istrinya. Arya hanya diam tidak menjawab dan menggelengkan kepala tidak habis pikir pada istrinya. Luna dan Zain akhirnya turun setelah mandi seperti pengantin baru. Mereka terlihat berjalan bersamaan dengan rambut Luna yang masih basah. Rambut basah pun menjadi incaran ejekan Dini selanjutnya. Rambut basah dan pakaian baru. Dia datang terlalu sempurna menjadi seorang pengantin yang baru saja melewati malam pertamanya. Hihi. Ejek Dini pelan, namun didengar oleh Arya yang di sampingnya. Berhenti mengejek. Akhir-akhir ini pikiranmu sangat kotor, apa itu bawaan hamil? Sekarang mulai makan saja. Ucap Arya pelan, ia menyajikan beberapa makanan yang sudah dimasakkan pelayan di piring istrinya itu. Kau tidak ingin membahas malam pertama bersama? Oh iya aku lupa, pernikahan kita tidak ada malam pertamanya. Hari itu terganti oleh malam kau menyiksaku dengan kejam. Ucap Dini menyindir. Aku tidak tahu malam pertama. Jawab Arya ketus, ia kesal pada istrinya yang berubah hormon dan menyangka bawaan hamilnya. Arya sampai dengan kasar memasukkan makanan dalam mulutnya. Kau tidak tahu. Ya ampun, ternyata Tuan Arya tidak tahu apa yang dilakukan pengantin di malam pertama. Pekik Dini mengejek. Arya hanya menggeleng karena malu seharusnya Dini tidak mengungkit itu di hadapan keluarganya. Suamiku yang polos. Dia tidak tahu bagaimana si kembar bisa ada di dunia ini dan perutku bisa membesar seperti ini. Cek, cek, cek. Miris sekali. Ucap Dini tak berhenti bicara dan mengejek suami yang saat ini terlihat kesal. Apa yang sedang kalian bicarakan pengantin lama? Arya sendiri terlihat kesal. Tanya Bu Amira. Tidak ada ibu, suamiku hanya iri melihat Kak Zain dan Luna yang baru saja menikmati malam pertamanya. Suamiku marah karena kita tidak bisa melakukannya saat ini. Lontar Dini menyudutkan Arya. Arya refleks tercekat. Suara dentingan sendok dan garpu terjatuh di atas piring. Arya melepas begitu saja untuk menutup mulut istrinya yang aneh saat ini. Bisa-bisanya Dini berbicara mengenai keintiman, bukankah ia tidak suka membahas hal tersebut pada orang lain? Dini. Pekik Arya menutup mulut istrinya. Arya terlihat berkeringat dingin. Ia kewalahan menghadapi istrinya yang sangat aneh dari kemarin. Jika bawaan dan hormon saat hamil, ini tidak logis baginya. Istriku sayang, sudah ya berbicaranya. Saat ini kau harus makan agar bayi darimu sehat. Jangan berbicara saat makan, kau tahu kan adab saat di meja makan. Ucap Arya greget. Dia seperti marah karena tidak bisa mendapatkan jatah hingga beberapa bulan. Maka dari itu, pakailah pengaman agar bibitmu itu tidak tumbuh. Ejek Zain sebaliknya. Dini. Dini. Teriak Arya memanggil ibunya. Arya mencari istrinya yang menghilang begitu saja di mansion. Ia mencari Dini di kamarnya, namun tidak ada padahal dia membutuhkan istrinya saat ini. Ibu, apa kau tahu Dini ada di mana? Tanya Arya pada Bu Amira yang baru saja keluar dari dapur. Dini. Bukankah dia dilarang keluar dari kamar olehmu? Ya. Jawab Bu Amira. Tidak ada Bu, jika ada di kamar maka aku sendiri tidak akan mencarinya.
Mungkin di halaman belakang. Akhir-akhir ini saat kau bekerja, ibu lihat dia sering diam-diam pergi ke sana. Kata Bu Amira. Baiklah, aku akan mengeceknya. Ucap Arya pergi ke halaman belakang. Saat sampai di halaman belakang, Arya kembali memanggil nama istrinya. Di sana terdapat tanaman pohon baru yang sudah lama ditanam dan kini sudah berbuah, yakni pohon asam Jawa. Arya tidak mendapati Dini di sana. Matanya menelisik ke sana kemari hanya untuk membidik wajah istrinya. Sedangkan, di sisi lain Dini memang berada di sana. La mendengar Arya memanggil namanya terus-menerus, ia tidak peduli sedang bersembunyi di balik pohon, asyik memakan asam Jawa di tangannya. Dini. Dini. Kemana dia? Aku tidak melihatnya di sini. Lirih Arya berkata. Hingga pada saatnya, tatapan Arya tertuju pada sebuah pohon, ia merasakan kehadiran Dini di balik pohon itu. Arya tersenyum kemenangan, Dini sudah tertangkap, ia berjalan perlahan-lahan menghampiri pohon itu. Jaraknya sudah dekat dan benar saja Dini sedang bersembunyi, Dini yang membelakanginya pun merasakan ada seseorang yang datang. Ia menghentikan makan asam Jawanya, menengok ke belakang, sontak terkejut Arya ada di hadapannya. Dini pun menyembunyikan asam Jawa yang sedang ia makan di belakangnya. Arya memegang telinga Dini tapi bukan menjewernya, ia pun langsung menginterogasi istrinya. Apa yang sedang kau makan? Tanya Arya. Tidak. Memangnya apa yang aku makan? Balas Dini berbohong sambil membolak-balikkan tangan kanannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak memakan apapun. Arya menatap ke belakang Dini, ia tahu Dini menyembunyikan sesuatu darinya. Coba keluarkan tangan kirimu. Kenapa kau menyembunyikannya? Kata Arya tidak bisa dibohongi. Dini tidak bisa membela diri lagi. Inilah yang membuatnya selalu kalah dari Arya. Perlahan ia mengeluarkan tangan kiri dari persembunyiannya, mendapati tengah memegang asam Jawa yang dimakan. Asam Jawa. Aku menginginkannya, jadi aku memakan ini. Ini demi bayi kita, aku mohon, please. Rengek Dini. Arya tertawa kecil melihat raut wajah istrinya yang merengek. Ia melepaskan pegangan telinganya tadi, dan ikut duduk bersandar tanah dan rumput. Bersandar di pohon itu menikmati pemandangan halaman yang penuh tanaman. Karena kau yang menginginkannya, maka aku memberi izin untukmu. Kau boleh memakannya, tapi tidak boleh terlalu banyak. Jawab Arya. Hei, Dini mengangguk kegirangan, ia melanjutkan makan asam Jawa yang sempat tertunda, sangat lahap tanpa merasa asam. Apa kau tidak merasa asam? Aku bertanya apakah bayi kita benar-benar menginginkannya. Kata Arya. Kau tidak percaya. Ini sangat enak, rasanya asam apalagi dimakan siang hari terik seperti ini. Kau ingin mencobanya? Ujar Dini menyodorkan tangan untuk menawarkan Arya makan. Arya menggeleng sebagai jawaban. Baiklah. Dini pun melanjutkan makannya lagi. Ia begitu menikmati asam Jawa itu berkali-kali. Tangannya sampai menyatu empat mengatakan perfect. Arya tersenyum-senyum melihat Dini yang membuatnya bahagia. Ia bisa merasakan santai menikmati udara segar bersama istrinya yang tiada taraf. Ditambah melihat kebahagiaan sang istri dengan mengidamnya, seakan beban dunia hilang di pundaknya. Elina. Ucap Arya terdengar nama seorang wanita yang keluar begitu saja dari mulut Arya. Dini sendiri sampai menghentikan aktivitasnya. Elina. Siapa? Apa dia istri barumu? Sewot Dini bertanya. Jangan mengada-ngada. Aku sendiri tidak mengenalnya. Ucap Arya terkekeh. Lalu, mengapa kau tiba-tiba menyebut nama itu? Tanya Dini. Nama itu yang akan kuberikan pada anak kita. Ungkap Arya. Dini malu telah berburuk sangka pada suaminya. Sangat indah. Tapi memangnya kau yakin anak kita lahir perempuan, bagaimana jika laki-laki lagi? Ketus Dini, aku sangat yakin.
Jawab Arya percaya diri. Kepercayadirian Arya membuat Dini terkejut. Bagaimana bisa yakin? Apa kau sudah tahu lebih dulu dari Tuhan yang memberitahunya langsung padamu? Ejek Dini. Aku sangat berharap memiliki anak perempuan. Maka dari itu aku sangat yakin Tuhan memberkati keluarga kita. Setelah mendapatkan 2 anak laki-laki, aku akan mendapatkan anak perempuan untuk melanjutkan kehidupanmu berikutnya. Aku ingin melihat 2 wanita yang hebat tumbuh di rumahku. Aku juga menamakannya Elina, karena memiliki banyak arti dari berbagai bahasa sebagai perempuan yang lemah lembut, baik hati, mulia, cantik, terang, cerdas, dan sangat berharga dan berarti dalam hidup ini menggambarkan seperti dirimu. Jelas Arya. Dini tersentuh dan ia tertegun untuk terharu. Harapan Arya begitu manis menginginkan anak perempuan untuknya. Satu harapan Dini, semoga saja Tuhan mendengarkan doa suaminya. Ia hanya ingin keluarganya terus bahagia hingga bisa melihat anak mereka menikah nanti. Terutama ia sangat ingin melihat Arya sembuh dari penyakit anehnya agar Arya tidak tersiksa dengan anggapan orang lain yang selalu mengatakan dirinya gay dan memiliki rahasia di balik pernikahannya dengan Dini yang hanya sebagai formalitas saja. Jujur, Dini takut lebih dulu pergi dari Arya, tidak ada yang mengetahui takdir seseorang, bukan? La tidak bisa membayangkan bagaimana jika dia meninggalkan Arya bersama anak-anaknya dan Arya tidak bisa memiliki wanita lain untuk dinikahi hanya karena masalah penyakitnya. Bab 97. 1 bulan kemudian. Tuan, bisakah kau tidak pergi demi diriku? Lari kecil Dini menghampiri Arya yang tengah menarik kopernya. Arya menghentikan langkahnya. Hei, sudah berapa lama kita menikah? Kau masih tetap memanggilku Tuan. Ucap Arya demikian. Aku akan memanggil namamu dan jawab dulu pertanyaanku. Ucap Dini yang serius kali ini sehingga ia tidak bisa diajak bercanda walaupun terlihat Arya menghiburnya. Arya menghela napas panjang dan meletakkan kedua tangan memegang bahu istrinya. Ini tidak akan lama. Aku akan segera kembali. Ucap Arya gusar. Kenapa harus pergi ke luar negeri untuk bekerja? Keluarga dan perusahaanmu ada di sini, kenapa harus ke sana? Kau adalah pemiliknya bukan? Kenapa tidak menyuruh karyawanmu yang pergi? Atau kau bisa meminta Tuan Damar yang menggantikanmu? Kata Dini bersikeras melarang Arya yang akan pergi ke luar negeri untuk bisnisnya selama 2 minggu. Apa yang membuatmu seperti ini? Tak biasanya kau begini yang selalu sabar menunggu hingga aku kembali. Ucap Arya melihat keanehan dari raut wajah istrinya. Entahlah, tapi kali ini sangat berbeda. Aku merasa tidak tenang seakan firasat buruk akan terjadi padamu. Semalam saja aku bermimpi orang yang berpakaian hitam bertopeng akan menembakmu yang sedang lemah. Jadi, lebih baik kau tidak pergi, ya. Pinta Dini kekeh. Itu hanyalah mimpi, mimpi adalah bunga tidur yang tidak ada kaitannya dengan dunia. Aku harus tetap pergi sayang, ini semua untuk keluarga kita agar terjamin kehidupannya. Kau sudah kaya bukan? Katamu harta yang kau miliki tidak akan habis, semuanya sudah cukup. Untuk apa lagi pergi ke sana kemari hanya demi bisnis yang menguntungkan? Debat Dini. Arya menghela napas gusar. Ia pribadi tidak ingin pergi untuk bisnisnya kali ini, tak seperti lalu yang selalu bersemangat untuk meraup keuntungan yang baru. Entah firasat seorang istri berkata, ia juga merasakan hal buruk seperti akan terjadi padanya. Aku harus tetap pergi. Ini adalah janjiku pada klien di sana. Walau bagaimanapun juga aku harus menjamin nama baik perusahaan kita yang akan dilanjutkan oleh putra kita jika mereka menginginkannya. Aku tidak bisa melalaikan tanggung jawabku, hanya demi menatap masa depan anak kita yang cerah aku harus tetap berusaha. Ungkap Arya yang tidak bisa digugat. Sekuat apapun Dini mencegah dan melarangnya pergi.
Arya tetap bersikeras pada keputusannya sembari menepis sebuah prasangka buruk yang menghantui dan mengatakan semua akan baik-baik saja karena Tuhan akan melindunginya. Tapi, belum sempat menyelesaikan kalimatnya Arya sudah memotong. Jaga diri dan kehamilanmu baik-baik, jaga putra-putra kita, dan aku titipkan rumah ini padamu. Di sini ada Busani yang akan menjagamu, akan ada anak buah juga yang menjaga, selama aku pergi rumah ini akan tetap aman. Jika kau bosan kau bisa pergi ke mansion ibu, ajak anak-anak juga. Aku pergi. Lirih Arya terdengar gusar tak siap untuk pergi selama 2 minggu meninggalkan istrinya yang bersikeras melarang. Sebelum pamit ia mencium kening istrinya sangat lama. Seolah ini ciuman terakhir, Arya merasa tak ingin melepaskannya. Tak lupa juga ia turun mencium perut Dini yang sudah memasuki 6 bulan kehamilan. Genggaman tangan Arya semakin lama semakin merenggang, Arya merasa Dini masih memegangnya erat, tapi Arya menariknya kuat perlahan terlepas semakin menjauh. Sesekali ia menatap Dini yang berkaca-kaca, itu membuat Arya sakit, entah ada apa dengan kepergiannya hari ini, kenapa terasa berat untuk melangkah pergi keluar. Arya dengan mantap melangkahkan kakinya pergi sembari menarik kopernya, semakin lama pandangan Arya semakin jauh dari Dini hingga tidak bisa melihat bayangannya sekalipun. Saat itu juga, satu bulir air matanya lolos menetes ke lantai meratapi kepergian suaminya. Arya, jangan pergi. Lirih Dini tak menggerakkan kaki untuk tetap berdiri di sana. Malam hari tiba. Tak ada lagi keramaian yang tersisa memenuhi kamar itu, hanya ada sunyi, lampu tidur yang hanya menerangi, suara burung hantu yang berlalu lalang terbang di luar. Waktu semakin larut, Dini belum saja membuat matanya terpejam untuk tidur, hanya mengingat dan merindukan Arya mengharapkan segera kembali pulang. Daripada terlarut dalam kesepian, Dini pun memutuskan untuk pergi ke kamar putranya. Terlihat kedua putranya telah tertidur lelap tak merasa beban berat menyerang merindukan sang ayah. Dini duduk di pinggir ranjang menatap satu persatu wajah putranya dan mengusap lembut kepala mereka. Wajah mereka sama persis seperti ayahnya, Dini sampai berhayal jika ia sedang menatap Arya dalam bentuk raga bukan foto. Ayah. Tercekat Arsen. Dalam lamunan, Dini tersadarkan oleh batukan Arsen yang terbangun dan terlihat napasnya terengah-engah sesak. Arsen, ada apa? Ini minumlah. Cekat Din. Langsung memberikan Arsen minum. Arsen meneguk air itu hingga habis seakan ia haus baru menemukan air setelah dikejar penjahat yang membuatnya berlari. Ada apa nak? Kau terjaga di tengah malam. Tanya Dini, ayah. Lirih Arsen menyebut. Kau merindukan ayahmu. Ibu juga merindukan dia. Bersabar ya. Kata Dini. Apa ayah sudah sampai, Bu? Tanya Arsen masih tersengal-sengal. Ibu juga tidak tahu. Tapi seharusnya ayah sudah sampai. Ayah juga tidak memberi ibu kabar. Ibu sudah menelepon ayahmu tapi handphonenya tidak aktif dan juga mengirimkan pesan tapi belum ada balasan. Aku bermimpi ayah ada di ruang yang gelap. Ia sangat lemah dan tubuhnya penuh dengan D4 rah. Pungkas Arsen menjelaskan mimpi buruknya. Mimpimu sama seperti ibu. Kemarin malam ibu bermimpi ayahmu dikepung oleh orang berpakaian hitam dan bertopeng, dan saat itu ayahmu terkujur lemah tak bisa melawan. Apakah ini pertanda, Bu? Pertanda jika ayah tidak sedang baik-baik saja. Ucap Arsen. Ibu juga bingung Arsen. Sejak pagi melihat ayahmu akan pergi, ibu merasa tidak tenang dan cemas, ibu takut terjadi sesuatu pada ayahmu. Sampai sekarang pun ibu masih memikirkannya. Kenapa ayahmu belum juga memberikan kabar? Resah Dini. Aku juga mengkhawatirkan ayah, Bu. Tapi aku yakin ayah baik-baik saja. Mungkin di hotel ayah ketiduran setelah perjalanan jauhnya. Sekarang ibu juga harus tidur, adik bayi juga pasti lelah karena ibunya belum tidur juga. Jika ibu ingin dan merasa kesepian,
lebih baik ibu tidur saja bersama kami. Aku akan memeluk ibu menggantikan ayah, ujar Arsen. Dini tersenyum bangga pada Arsen, ia juga mengecup pucuk rambut putranya. Apa yang dikatakan Arsen ada benarnya, daripada di kamar tidur sendirian, lebih baik ia tidur bersama kedua putranya. Di kamar anak yang besar dan luas itu dengan ranjang ukuran king size, Dini ikut berbaring di samping kanan memeluk kedua putranya dan dibalas pelukan oleh Arsen yang tidur dekat dengan ibunya. Bab 98. Brak. Suara dobrakan pintu, membuat Bu Sani dan pelayan lainnya yang sedang membersihkan rumah di ruang utama merasa terkejut. "Siapa kalian?" geram Bu Sani, saat melihat kelompok berbaju hitam menyerang rumah majikannya. Mereka membawa senjata api. "Siapa kalian sebenarnya?" teriak Bu Sani lagi. Banyak pelayan yang ketakutan bersembunyi di belakang Bu Sani. "Bu Sani, siapa mereka? Apa mereka anak buah Tuan Arya, tapi pakaian mereka tak seperti itu?" tanya pelayan wanita yang masih muda gemetar ketakutan. "Entahlah, ibu juga tidak tahu. Jika mereka penjahat, mereka tidak bisa masuk ke rumah. Di luar sudah banyak anak buah yang dikerahkan Tuan untuk menjaga rumah ini." Jawab Bu Sani tidak mengetahui kelompok berbaju hitam tersebut. Dor, dor, dor. 3 tembakan dari arah luar, melesat mengenai dada kiri sang pelayan yang sudah dianggap keluarga, Bu Sani. 10 pelayan muda lain pun teriak histeris saat melihat ketua pelayan mereka jatuh tak sadarkan diri lagi. Bu Sani sudah meninggal. "Bu Sani, bangun Bu, bangun!" teriak mereka histeris. "Bu Sani sudah tiada, Kak," ucap pelayan lain menangis histeris. Dor, dor, dor. Tembakan sebanyak 10 kali sesuai jumlah pelayan muda ditembak ke arah mereka satu persatu tepat sasaran. Mereka tumbang tidak bernyawa lagi. Dalam 2 menit semuanya sudah meninggal, ini akibat kelompok pemberontakan itu. Mendengar suara tembakan yang menggema beberapa kali, Dini yang tengah tertidur, dibangunkan oleh suara tembakan itu. Ia tercekat mendengar suara keributan dan teriakan histeris tak jauh dalam rumahnya. Dini bergegas pergi keluar. Di atas balkon ia melihat kelompok pria berbaju hitam bertopeng dan membawa senjata api sedang berkeliaran tengah menaiki tangga seolah mencari seseorang. Yang membuatnya tak bisa berkata-kata lagi adalah melihat Bu Sani dan semua pelayannya berlumuran D4 rah tak bernyawa lagi. Mengetahui sedang berada dalam masalah, Dini berlari masuk ke kamar membangunkan kedua putranya untuk melarikan diri dari kelompok pemberontak itu. "Arsen, Ansel, nak, ayo bangun!" guncang Dini membangunkan kedua putranya. Merasa terusik, Arsen dan Ansel akhirnya terbangun. Mereka terkejut mengapa ibunya sangat khawatir seperti itu. Pagi hari sekali ibunya sudah berkeringat. "Ada apa ibu? Apakah sudah waktunya pergi ke sekolah?" tanya Ansel khas orang baru bangun tidur yang masih mengantuk. "Nak, kita harus segera pergi dari rumah ini. Sesemua orang sudah meninggal, mereka sudah ditembak. Di luar, ada kelompok orang bersenjata api mencari kita," kata Dini menjelaskannya terburu-buru. "Semua meninggal. Senjata api. Ibu, aku sangat takut," tangis Ansel. "Iya, kita harus cepat pergi dari sini," ajak Dini memegang tangan kedua putranya. "Ibu, kita pergi lewat jendela saja." "Tapi ibu sedang hamil, bagaimana ibu bisa menuruninya?" ucap Arsen memberi usul, namun ia ragu melihat kondisi Dini. "Tidak masalah Arsen, ibu akan berusaha untuk menuruninya. Lebih baik ibu mengikuti saranmu daripada kita tertangkap oleh pemberontak itu," ujar Dini. Arsen pun bergegas mencari kain, menyambungkannya menjadi satu, mengikat dengan kuat di balkon kamarnya untuk melarikan diri dari kelompok pemberontak. Satu persatu Arsen dan Ansel telah berada di bawah berhasil menuruninya.
Kini hanya tinggal Dini yang masih ragu-ragu untuk turun takut membahayakan bayinya. Tapi ia rela mengambil risiko, perlahan dan berhati-hati, ketakutan dan berjaga. Akhirnya Dini berhasil menuruni ikatan kain membentang panjang menjuntai ke bawah. Ayo cepat kita lari, ajak Dini. Benar saja, saat melewati halaman rumah menuju gerbang utama, ternyata mereka sendiri. Anak buah yang dikerahkan Arya sudah terdampar tak bernyawa, berhamburan tergeletak di tanah dari segala penjuru rumahnya. Anak buah dan pelayan yang malang. Apa salah mereka? Kenapa mereka bisa kalah melawan pemberontak yang tidak ada tandingannya? Anak buah Arya sangat hebat, bahkan tidak ada satupun yang bisa melawan mereka. Tapi kenapa dengan hari ini? Di dalam. Kalian habisi mereka sekarang juga, jangan sampai ada yang tersisa. Cari wanita itu secepatnya di seluruh penjuru rumah ini. Cepat! Titah Lukas dengan tegas tanpa bantahan sedikit pun. Bos! Mereka melarikan diri lewat jendela. Teriak salah satu pemberontak itu di dalam kamar Arsen. Cepat kejar mereka. Titah seorang pria yang statusnya memiliki pangkat tinggi sebagai ketua kelompok, namanya Lukas. Di sisi lain, ketiga orang tengah berlari menjauh dari rumah mereka yang diserang. Dini sudah tak bisa menahan rasa lelahnya lagi, larinya semakin lambat, ia tak sanggup lagi untuk berlari. Perutnya pun kram, dadanya sesak tersengal-sengal. Ibu, ayo cepat lari. Sebelum mereka berhasil menemukan kita. Kata Ansel. Ibu sepertinya kelelahan. Kita juga lelah, sebaiknya kita beristirahat saja di sini. Penjahat itu sepertinya tidak mengejar kita. Kata Arsen. Ibu, aku akan mencari air agar ibu bisa minum. Ucap Arsen lagi. Tidak Arsen, ibu sungguh tidak apa-apa. Ini masih pagi nak, tidak ada penjual yang sudah membuka dagangnya. Ucap Dini berbicara tidak beraturan. Tapi ibu. Liri Arsen. Kau membawa handphonemu. Telepon nenek atau kakek. Tanya pada mereka apakah baik-baik saja. Titah Dini. Iya ibu, aku akan menelepon nenek. Ucap Arsen mengocek saku celananya. Arsen segera mencari kontak neneknya. Namun, sebelum ia menekan panggilan, sosok pria berbaju hitam kekar sudah menodongkan pistol tepat di tangan Arsen yang memegang handphonenya. Semua mata tertuju pada pria itu. Pria itu tidak memakai topeng dan tengah menyeringai ke arah mereka. Rupanya kalian sedang bermain petak umpat denganku. Dan sekarang aku sudah menemukan kalian. Apakah sudah saatnya kita mengganti pemain untuk melanjutkan petak umpat ini? Ucapnya mengejek. Semua bergemetar hebat. Mereka sudah terkepung tak bisa melarikan diri. Pria itu merebut handphone Arsen dan menghancurkannya. Bedebah. Siapa kalian sebenarnya? Teriak Dini dengan mata yang sudah memerah dipenuhi kabut amarah. Ia tak sanggup melihat putranya diperlakukan kasar seperti itu. Hahaha. Suara tawa menggelegar dari seorang pria yang baru saja berhasil menemukan mereka di jalan yang kosong melompong sepi, tak ada satupun yang berlelangan. Mereka benar-benar sendirian bersama orang jahat. Alam seolah mendukung penjahat sehingga tidak ada satupun dapat menolong mereka. Apa kau puas melihat kejutan dariku? Tanya seorang pria dengan senyum devilnya. Siapa kau? Berani sekali kau membunuh orang yang tidak berdosa. Geram Dini saat melihat seorang pria, yang ia yakini sebagai ketua kelompok baju hitam itu. Tanyakan pada suamimu. Dia yang sudah memulainya dari awal. Gertak seorang pria tersebut dengan tatapan mautnya. Siapa kau? Di mana suamiku? Kalian pasti menyembunyikannya, kan? Suamiku pasti ada dalam bahaya. Gertak Dini pada sosok pria yang tidak tahu asal-muasalnya. Aku Lukas, anak buah Antonio, yang sudah suamimu rebut anak buah kesayangan dan anak angkatnya. Ucap Lukas dengan penuh tekanan. Mendengar hal itu, Dini menggelengkan kepala.
karena merasa hal itu tidaklah dilakukan oleh suaminya yang dan tindakannya selalu benar memberantas orang jahat. Kau lupa siapa Richo? Kau sendiri sudah mengenalnya sejak dulu. Richo adalah sahabatku dan anak buah kesayangan Tuan Antonio. Kehilangan anak buah yang berjasa baginya, sudah dianggap anak sendiri membuat seekor singa yang tengah tidur akhirnya terbangun untuk membalaskan dendam pada suamimu. Ucap Lukas lagi penuh tekanan. Semua tidak mungkin. Tindakan suamiku sudah benar. Orang jahat memang tidak pantas untuk hidup. Tidak ada kejahatan dalam membunuh orang jahat seperti kalian. Gertak Dini. Lukas semakin geram mendengar penghinaan yang keluar dari mulut Dini. Plak, plak, plak. Tanpa berbasa-basi lagi, Lukas menamparkan wanita hamil tersebut, hingga tak berkutik dan mengeluarkan banyak darah dari sudut bibirnya. Tamparan dilayangkan sebanyak 3 kali cukup keras di pipi Dini. Dini sampai terpaksa memalingkan wajahnya ke kanan dan kiri menerima tamparan ibu. Ibu. Pekik Arsen dan Ansel sedih dan kasihan melihat ibunya diperlakukan buruk. Pria yang tak memiliki hati. Kau iblis yang menyakiti wanita bahkan sedang hamil. Teriak Dini. Kau bisa lihat wajahku. Apakah tampak ada kepedulian? Hardik Lukas. Cepat bawa wanita ini. Dan amankan kedua bocah tengil ini. Titah Lukas pada bawahannya. Apa yang akan kalian lakukan? Lepaskan aku. Arsen. Ansel. Teriak Dini melihat putranya dibawa paksa. Ibu. Tolong kami. Teriak Ansel terseret. Lepas. Kalian akan membawaku kemana? Jangan bawa aku pergi jauh dari ibu kami. Teriak Arsen memberontak. Lepaskan mereka. Aku mohon padamu. Kalian akan membawa putraku kemana? Ishak Dini ingin mengejar kedua putranya yang menjauh tapi Lukas mencengkeramnya. Ibu. Panggil kedua putranya teriak, mereka semakin menjauh dibawa oleh mobil hitam yang entah akan kemana. Dini tak berdaya. Ia tidak bisa menolong kedua putranya. Ia hanya bisa terduduk meratapi tangisan putranya.